Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hasan. Sehat Bang ya? Alhamdulillah, Bang Hasan, sehat. Alhamdulillah. Baik. Kalau dari background Abang nih kelihatan di rumah nih. Iya, iya. Di apa namanya? Di gubuk di bawah kaki Gunung Singgalang ya kata Abang ya. Kalau dari ininya ya. Tipe. Baik, Bang. Sebelumnya mungkin teman-teman di sahabat rumah baca mungkin sudah mengetahui kiprah Abang, tetapi untuk pembuka ini kami meminta Abang untuk memperkenalkan diri dan sekarang yang kegiatan apa yang sedang Abang lakukan di akhir-akhir ini. Baik, Mbak. Ya, Dipersilakan, Mbak. terima kasih Bang Hasan dan seluruh sahabat Rumah Baca Anak Negari. Salam kenal semuanya. Ya, saya Muhammad Subahan, penulis, pegiat literasi dan founder kelas menulis daring KMD Ellipsis, juga pemimpin umum majalah digital Ellipsis. Tinggal di Padang Panjang, aktivitas sehari-hari nulis, berkegiatan literasi, juga mendampingi teman-teman penulis-penulis pemula atau yang baru menulis itu di sebuah wadah namanya kelas menulis daring. Nah, di Padang Panjang sebelum pandemi saya punya beberapa kelas offline. Namun ketika pandemi masuk pertama sekali Bang Hasan pada 2020 bulan Maret itu saya ingat di situ saya dikirimi pesan oleh seorang teman, ya, kenapa Bang Subhan tidak buka kelas online saja, kelas daring saja. Nah, ketika itu saya belum berpikir bahwa saya akan membuka sebuah kelas daring, kelas online, karena saya masih asik dengan dunia sebelumnya ya, yang bersemuka, bertatap muka untuk kegiatan-kegiatan kepenulisan yang saya lakukan ada di beberapa tempat. Maka ketika masuk pandemi, inilah titik awal saya bertungkus lumus di ranah digital. Walaupun sebelumnya sudah aktif juga di medsos, sudah pernah memimpin beberapa media online dan lain sebagainya, tapi yang betul-betul saya ya totalitas di dunia digital ya sejak 2020 itu, ketika pandemi masuk ke Indonesia, tidak terkecuali di Padang Panjang, pada Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, ketika itu saya bukalah kelas menulis daring dan saya umumkan di media sosial, terutama Facebook ya. Nah, ketika itu saya ingat Maret itu lebih 1.000 orang mendaftar, Bang Hasan. Lebih 1.000 orang mendaftar kelas ini dari mana-mana. Saya ingat ada yang dari Malaysia juga, bahkan Jerman, beberapa negara lain. Ya tentu mereka adalah orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, pekerja, mahasiswa, TKW, dan 80% adalah orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, dan kelas itu sampai hari ini berjalan, kita coba konsisten setiap pekan sekali mengundang banyak pakar yang memberikan ilmu dan pengalaman mereka di seputar kepenulisan lewat Zoom meeting, Bang. Nah, dari kelas ini kemudian lahir sebuah media, karena saya berpikir tentu tidak hanya menyirami teman-teman peserta KMD Ellipsis ini dengan ilmu saja, tapi bagaimana karya mereka itu bisa diwadahi. Lalu setelah 2 tahun berjalan, kelas ini dibukalah sebuah media namanya majalah digital Ellipsis yang Bang Hasan sebutkan tadi itu. Nah, media ini saat ini usia sudah masuk 2 tahun dan beranjak ke tahun ketiga pada bulan Juni mendatang, besok ya, setelah Mei Juni itu genap 2 tahun, tahun ketiga. Mereka menulis di situ, Bang Hasan. Peserta-peserta kita di kelas menulis daring Ellipsis itu ada sekitar 100 halaman majalah Ellipsis, karena kalau tidak ditulis oleh mereka tentu tidak ada bahan yang bisa kita muat di situ. Nah, ternyata ketika majalah ini terbit dalam bentuk PDF ya, 100 halaman, tapi format layout dan tata letaknya seperti majalah betul, seperti majalah-majalah populer, majalah seperti majalah Horizon, Tempo, dan lain sebagainya, tapi dalam format digital PDF. Nah, setiap bulan kita sebarkan kemana saja majalah itu, melalui WhatsApp, melalui media sosial lainnya, Twitter, Instagram. Ternyata respon publik itu luar biasa. Ya, kalau dulu ada Horizon
Horizon, dan Horizon sudah almarhum, tidak ada lagi. Orang ternyata masih merindukan juga ada satu majalah yang bisa seperti Horizon. Nah, walaupun kita bukan tidak ingin menjadi Horizon, tapi setidaknya kita bisa memberikan alternatif untuk pembaca-pembaca kita di luar kelas menulis daring, penulis-penulis di luar kelas menulis daring, berkirim karya ke kita. Nah, di email redaksinya itu banyak sekali Bang Hasan. Nah, kemudian ada yang bertanya dari mana sumber finansialnya. Nah, karena biar bagaimanapun literasi ini ujungnya adalah bisa memberikan kesejahteraan, kan begitu Bang Hasan. Rumah Baca Anak Nagari juga ujungnya harus ada kesejahteraan, dan teman-teman baca lainnya. Nah, saya gerakan literasi saya, literasi tulis baca dan literasi digital, maka agar roda komunitas ini tetap jalan, ya tentu kita berupaya untuk memanajerial kelas, kemudian memanajerial majalah, sehingga mendatangkan cuan kalau bahasa anak muda sekarang, kan begitu. Nah, tentu kita menjual beberapa halaman di majalah dengan budget sekian, terutama cover, dan ternyata saat ini ada sekian tokoh yang antre untuk menjadi cover majalah digital Ellipsis. Nah, itu sebagai pengantarnya, Bang Hasan. Baik, sangat baik Bang, paparan dari Abang. Sekarang nih apa namanya, kelas menulis daring ini sudah yang seri keberapa nih Bang untuk pertemuannya, pertemuan online-nya? Pertemuan online kelasnya itu masuk ke sesi 162 Bang Hasan. Besok 162. Baik, baik, sahabat RBAN, berarti pandemi merubah semua tataran kehidupan, ya, juga merubah Bang Muhammad Subhan ya sebagai pegiat literasi yang dulunya melakukan kelas-kelasnya offline ya, dan mendatangi sekolah. Akhirnya karena pandemi tidak bisa kemana-mana, akhirnya ada ide untuk membuka kelas menulis daring, dan itu bisa dilakukan, dan itu banyak dilakukan oleh pegiat-pegiat literasi atau tokoh penulis-penulis yang ada di Nusantara ini melakukan hal itu. Baik Bang, saya tertarik kita bahas dulu tentang kelas menulis daring, karena ini bercerita tentang bagaimana wajah menulis di era digital, begitu ya. Baik, apa selain program ini Bang, selain program yang dilakukan pertemuan setiap Senin Bang ya, pertemuan itu, apa yang selain itu bagi anggota atau member yang datang, yang masuk ke dalam kelas menulis daring itu, apa yang mereka terima Bang? Maksudnya, adakah memang pelatihan khusus 3 hari begitu, atau memang ada pelatihan yang dilakukan dan ada nanti hasilnya kita lihat begitu? Bagaimana Bang kelas menulis daring? Apakah sekedar hanya pertemuan di sesi di hari Senin saja begitu, atau ada praktik-praktik lain Bang? Ya, benar Bang Hasan. Ya, kelas menulis daring Ellipsis ini konsepnya berbeda dari kelas-kelas lainnya Bang Hasan. Nah, kita mengundang banyak pakar, dan pakar-pakar itu adalah orang-orang yang besar di bidangnya, menguasai bidang mereka. Ada profesor doktor, kemudian ada editor media massa nasional, penerbit, dan lain sebagainya. Nah, mengundang mereka, ya seperti halnya Rumah Baca Anak Nagari juga lah, itu saya melakukan pendekatan-pendekatan personal. Barangkali ada kawan-kawan saya ya, relasi-relasi saya, mereka yang tidak dibayar. Nah, kalau kita bayar kan mahal sekali biayanya ya. Baik, honor mereka itu besar sekali kalau kita undang khusus begitu. Nah, tapi karena pendekatan personal inilah, karena persahabatan, pertemanan, mereka mau datang ke kelas menulis daring, sehingga ada 162 narasumber kita undang ke kelas menulis daring Ellipsis sepanjang 2 tahun 3 tahun terakhir, kan luar biasa ya. Nah, lalu bagaimana dengan pesertanya? Apakah sekedar mereka menerima ilmu begitu saja? Nah, tentu saja kita berharap dari peserta ini mereka berkarya, mereka menulis. Jadi kelas menulis daring ini Bang Hasan sifatnya pendampingan, mendampingi.
yang mau jadi penulis, kalau tidak punya instruktur, nah kita datangkan tutornya. Kita datangkan tutornya dan semua materi itu sesuai dengan request-request peserta. Nah, lalu mereka juga kita berikan wadahnya, wadah untuk berkarya. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, kita punya majalah digital Ellipsis. Ayo ini diisi. Jadi 50-60% majalah Ellipsis itu diisi oleh peserta kelas penulis daring. Nah, untuk masuk ke kelas untuk masuk ke majalah digital ini bukan serta merta mereka ada karya langsung dimuat, tidak. Kita punya tim kurator, punya tim editor yang menguliti karya teman-teman ini. Kalau tidak layak, kita tolak. Nah, tentu dengan beberapa catatan bahwa tulisan Anda harus diperbaiki agar pada edisi mendatang bisa diterbitkan di majalah digital Ellipsis, begitu. Nah, ternyata motivasi mereka dengan adanya majalah ini luar biasa. Setiap saat mereka menunggu kehadiran majalah terbitnya, kemudian di email redaksi kita itu naskah baik dari peserta penulis daring maupun dari luar kelas menulis daring. Nah, jadi kelas menulis daring Ellipsis ini memang konsepnya saya buat agak beda dengan kelas-kelas lain. Yang kelas-kelas lain itu mereka biasanya fokus dengan satu materi. Soalnya puisi-puisi saja kan begitu, cerpen-cerpen saja, novel-novel saja. Ya bagus, saya kira itu bagus. Tapi saya coba mendobrak konsep itu, saya bikin yang lebih umum. Jadi semua bisa mendapatkan manfaat dari kelas menulis daring Ellipsis. Kemudian kita berikan wadah berupa majalah, online juga, majalah ellipsis.com. Kemudian kita berikan kebebasan kepada seluruh peserta Bang Hasan untuk menerbitkan karya mereka di mana saja. Kita memberikan jembatan, batu loncatan berupa media dan kelas, lalu kita arahkan mereka untuk mengirim karya mereka ke seluruh event-event, kompetisi-kompetisi kepenulisan. Lalu ke media massa, baik lokal maupun nasional. Lalu ke penerbit-penerbit, minor maupun mayor, indie ataupun mayor. Nah, ternyata sepanjang 3 tahun terakhir itu peserta yang loyal dengan KMD Ellipsis, mereka selalu mengabarkan bahwa mereka punya buku-buku baru yang baru diterbitkan, dan itu jumlahnya sudah puluhan dari karya mereka, dan selalu menghirimi saya buku-buku itu. Misalnya seperti kemarin ya, saya umumkan di medsos saya baru menerima 2 buku dari karya Kak Dila SPD di Bukit Tinggi. Dia baru menerbitkan buku kumpulan esai dan kumpulan puisi, dan dia adalah anggota peserta kelas menulis daring Ellipsis. Nah, di situ ada kepuasan batin, ada kebanggaan, ada rasa syukur bahwa dari kelas ini memantik semangat seorang peserta, seorang anggota untuk berkarya. Nah, dan kita tidak mengintervensi peserta, karena kelas ini pada hakikatnya free, ya, free, tidak berbayar. Nah, mereka harus berkembang oleh kemampuan mereka sendiri, dan tidak kita tekan dengan aturan-aturan khusus. Tapi ketika mereka sudah berkarya, kita berikan motivasi, dorongan, lalu kita berikan wadah, lalu kita bantu mempublikasikannya. Karena ada penulis-penulis pemula itu ketika mereka tidak mendapatkan dorongan support dari orang-orang yang seharusnya bisa memberikan mereka semangat, akhirnya setahun 2 tahun mereka jadi penulis, balik kanan Bang Hasan, angkat bendera putih. Bendera putih, lalu mereka bilang saya tidak berbakat menulis, padahal dia sudah nulis gitu. Nah, itu sepanjang saya mengampu kelas-kelas dari tahun 2000-an sampai hari ini, itu tidak banyak yang bertahan di dunia kepenulisan. Nah, siapapun itu, karena mereka akan terbentur oleh kenyataan hidup yang sebenarnya ketika mereka sudah masuk ke ranah rumah tangga misalnya. Kalau yang perempuan itu umumnya yang semula dia pelajar, mahasiswa, ketika dia menikah, Bang Hasan, itu biasanya putus sampai di situ. Sedikit sekali perempuan yang semula dia belajar menulis, tapi lanjut ketika jenjang pernikahan, sampai punya anak, sampai tua, memang terus menulis. Itu sedikit sekali. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan oleh urusan rumah tangga, mengurus anak, suami, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan salah satu alasan klasik yang selalu disampaikan, saya sibuk. Nah, saya sibuk, tidak bisa.
Padahal dia dulu pernah memenangkan kompetisi kepenulisan, karya yang terbit di media nasional, dan lain sebagainya. Nah, tapi dia memilih untuk tidak menulis lagi. Karena dunia menulis ini adalah dunia hening, Bang Hasan. Dunia sepi, dunia ya banyak para introvert sebenarnya. Dan mereka asik dengan dunia mereka sendiri. Sehingga tidak banyak orang yang mau bertungkus lumus di dunia kepenulisan. Karena nanti ujung-ujungnya akan ditanyakan uangnya ada nggak, kan begitu. Dari mana Muhammad mendapatkan? Tapi sebentar dia ada di mana-mana, dia kemana-mana, nah kan begitu. Ya. Dan seorang pemuda kalau dia memilih jadi penulis, ketika dia mau melamar calon istrinya, Bang Hasan, itu mertuanya agak lain pandangannya. Pekerjaannya apa? Mau melamar anak saya, gitu. Penulis Pak, penulis, ada uangnya nggak, kan begitu. Baik Bang, berarti apa namanya, seluk-beluk kepenulisan dan secara psikologi orang-orang yang ikut di dalam dunia kepenulisan, Abang paham benar itu ya, karena sudah mengampunya hampir dari tahun 2000 Bang ya, 2000-an ya, gitu ya. 20 tahunan Bang. 20 tahunan, berarti paham benar bagaimana karakter dari orang-orang yang memang punya semangat menulis. Habis setelah itu nanti kena berapa hal, mereka akan mundur balik kanan untuk meninggalkan dunia kepenulisan. Baik Bang, kita lebih kepada berbicara tentang bagaimana dunia kepenulisan di era digital. Baik, saya juga mengikuti yang terakhir saya katakan tadi tentang majalah Elipsis Abang, itu ada yang menulis itu, saya sepenggal saja, itu saya tertarik juga karena ada artificial intelligence, ya, pengetahuan buatan ya Bang ya. Jadi kata dalam situ itu akan bisa dengan suatu prompt perintah saja nanti akan membuat suatu tulisan. Ya, kita minta bantu saya untuk menuliskan artikel sebanyak 1.500 tentang ini, ya gitu ya. Lalu nanti akan diberikannya data-data itu sama kita semua. Dan saya sudah coba, sudah coba. Dan saya merasa ya dari kemampuan saya menulis mungkin lebih baik itu gitu. Hanya perlu dipoles-poles sedikit data-datanya dan itu. Bagaimana menurut Abang nih Bang tentang teknologi ya, percepatan teknologi yang begitu cepat ya, dengan ya kita bicara tentang penulisan tadi Bang, bagaimana menyikapinya itu ya sebagai seorang penulis, karena teknologi itu begitu cepat dan menghadirkan sebuah kejutan-kejutan ya. Bagaimana menurut Abang tentang teknologi yang tadi yang saya sebutkan, AI tadi, tentang dunia kepenulisan nanti yang akan datang begitu? Apakah akan mati penulis-penulis itu, ataukah mereka akan minder dengan robot-robot itu, atau mereka mundur? Ya. Bagaimana Bang dengan kondisi? Kalau Abang melihat prospeknya ke beberapa, karena saya lihat 5 tahun ke depan itu akan diperbaiki terus Bang, akan 50 tahun kan bahasanya itu akan lebih manusiawi nanti jadinya. Karena itu saya lihat itu ya. Bagaimana Bang menurut Abang untuk kondisi ini Bang, kondisi ini? Ya, benar sekali Bang Hasan. Kita dihadapkan pada dunia yang hari ini teknologinya luar biasa berkembang pesat ya. Dan era 30 tahun terakhir kita tidak membayangkan akan bertemu dengan media sosial, tidak bertemu dengan AI tadi, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Tidak membayangkan bisa bersemuka lewat live Instagram ini, tidak juga bisa membayangkan bisa rapat kelas via Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, ini artinya ketika teknologi berkembang seperti itu, kita harus hadir di depan untuk menyikapinya secara positif dan bijak. Karena biar bagaimanapun ini akan membantu kerja-kerja kreatif kita, terutama penulis ya. Nah, kalau dulu orang masih bersurat-suratan, berkomunikasi, sekarang bisa lewat email, bisa lewat inbox medsos, bisa lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu kan orang tidak membayangkan itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kepenulisan, bahasan hadirnya AI ini sebenarnya
jalan maju bagi para penulis untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Sebenarnya, misalnya kalau chat GPT itu ya, yang Bang Hasan sebutkan tadi, kita mengetik atau memerintahkan beberapa pertanyaan kepada aplikasi AI tadi ini, akan muncullah puisi, akan lahirlah cerpen, akan lahirlah esai, sesuai apapun permintaan kita, begitu. Akan lahir karya-karya dari mesin-mesin itu. Nah, persoalannya mesin tetaplah berdiri sebagai sebuah mesin, kan begitu. Yang tidak ada pada mesin adalah ruh atau rasa dari tulisan-tulisan yang diciptakan mesin itu. Sangat kaku sekali, sangat kaku. Itulah nanti akan membedakan antara karya mesin dan karya manusia, karya penulisnya. Tapi ini akan menjadi tantangan bagi para redaktur media massa. Mereka akan menerima tulisan-tulisan yang ditulis oleh oknum penulis, ya, puisi-puisi yang mereka buat dari mesin-mesin itu. Kalau si redaktur media ini tidak paham teknologi, ya, dia akan terkecoh, dia akan dikicuh, hilangan salah ya. Biarin nanti akan begitu kan, dikecoh oleh karya itu. Maka kami di majalah digital Ellipsis itu membuat 3 meja 1, 2, dan 3. Dari naskah yang masuk ke email, dibawa oleh tim redaksi di email ke meja 1. Nah, meja 1 ini karya-karya itu bukan saja dibaca, tapi dicek dulu melalui aplikasi pengecekan plagiasi, apakah ini ada indikasi plagiatnya. Biasanya kalau masuk ke aplikasi itu nanti akan muncul sekian persen plagiatnya, ditemukan di artikel ini, link ini, kan begitu. Nah, kalau seandainya kurang dari 10% ya, indikasi plagiat, nah, nanti biasanya bisa lewat begitu. Biasanya kutipan-kutipan yang mereka ambil dari internet, dari Google dan lain sebagainya, lalu masuk ke meja 2. Di meja 2 ini barulah dirapikan naskahnya, lalu masuk ke meja 3 untuk. Baik, kita coba untuk memulai ulang lagi, tadi terputus. Mungkin bisa masuk kembali Bang Subhan. Baik, Bang. Ya, terputus. Saya dengar tadi Bang, masalah tadi yang AI tadi Bang. Lanjut aja langsung Bang. Lanjut. Baik Bang, jadi kita menemukan teknologi AI ini, menurut saya itu sebatas alat tools, untuk mendukung kerja-kerja kepenulisan. Karena dengan adanya aplikasi atau teknologi AI ini, itu akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tapi yang pasti ini hanyalah sebatas pendamping kerja siapa saja penulis untuk mempermudah. Kalau tulisan tentu harapannya lah karya murni si penulis. Ada proses-proses yang mereka lakukan, mulai dari tahapan pencarian ide, lalu pematangan ide, ya, membawanya ke ruang kontemplasi, lalu penulisan, editing, sampai nanti pada akhirnya publikasi. Nah, itu tentu tidak serta-merta lahir begitu saja, seperti halnya AI melahirkan cerpen, puisi, esai, dan lain sebagainya dari produk mesin itu. Berarti tentang yang tadi saya tanyakan tentang teknologi AI, bagaimana dunia penulisan sekarang ini, bahwa AI itu adalah sebuah alat, ya kan, dan dia juga tidak akan bisa menggantikan yang tadi namanya rasa, Bang, ya. Manusia itu punya rasa yang tidak bisa digantikan oleh robot tadi. Dan sahabat RBAN, sahabat Rumah Bacaan Nagari, ternyata di belakang Bang Subhan ini ada para editor-editor, ya, yang dari meja satu ke meja yang lain, itu berarti nanti menghasilkan sebuah ejaan EYD-nya, ya, KBBI-nya itu sudah baik gitu. Baik Bang, bagaimana Bang? Saya bertanya balik lagi tentang bagaimana Abang, tim redaksi Abang untuk yang di majalah Ellipsis itu, bentuknya mereka kerelawanan atau kerja part time atau
kerja full time, bagaimana itu Bang bentuknya? Dan bagaimana Abang memanage-nya dalam hal finansial juga kan? Karena kan tidak mungkin kerja itu tidak dibayar nantinya kan begitu. Bagaimana? Bisa cerita dapur Abang tentang itu? Ya, ini sebenarnya rahasia perusahaan ya, Bang Hasan. Jadi di majalah digital Ellipsis itu ada 16 tim redaksi. Nah, 16 tim redaksi ini mulai dari pemimpin redaksi, redaktur, kemudian ada sekretaris redaksi, bendahara, sampai ke tata letak. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terpilih dari peserta kelas menulis daring Ellipsis. Ketika gagasan majalah digital ini diapungkan pertama sekali, ya memang kerja-kerja kita adalah kerja-kerja kerelawanan. Jadi medianya media juang begitu. Bagaimana melahirkan sebuah media yang bisa memberikan wadah kepada peserta kelas menulis daring sampai ya lebih kurang ya 7-8 lahir ketika. Nah, tapi ternyata cover dan lain sebagainya, dan mereka membayar dalam jumlah tertentu. Mereka membayar dalam jumlah tertentu. Nah, uang-uang inilah yang kita kelola, Bang Hasan. Uang-uang ini kita kelola, termasuk ya donasi-donasi saya juga untuk membantu sedikit honor dari tim redaksi. Nah, jadi insya Allah sampai hari ini tim redaksi, bahkan insya Allah nanti menjelang Lebaran kita sediakan juga THR-nya untuk tim redaksi agar mereka semangat bekerja, gitu. Karena biar bagaimanapun Ellipsis ingin menghargai karya intelektual penulis. Nah, bahkan mulai dari edisi ke-24 nanti kita akan memberikan honor kepada penulis cerpen terpilih, 3 cerpen terpilih untuk majalah digital Ellipsis. Nah, majalah ini apa namanya, cerpen-cerpen mulai banyak berdatangan dari penulis-penulis yang secara kualitas karyanya itu sudah cukup diakui. Bahkan mereka sudah menulis di koran-koran nasional, media-media nasional. Ketika kita umumkan ada honor, mulailah berbondong-bondong karya masuk. Dan itu saya kira wajar saja. Nah, jadi kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, berusaha memikirkan bagaimana bisa melakukan peningkatan kualitas medianya. Ellipsis ini juga peningkatan kualitas kesejahteraan tim redaksinya, karena kita nggak mau menzalimi lah begitu. Tentu mereka yang diberikan honor adalah tim redaksi yang betul-betul pertama disiplin, lalu menunjukkan loyalitas mereka, dan yang paling penting bagi saya adalah mereka berkarya. Sesibuk apapun, minimal sebulan sekali mereka wajib nyetor satu tulisan. Nah, entah puisi pendek, pantun pendek barangkali, atau esai, cerpen, puisi, dan lain sebagainya, agar nanti majalah Ellipsis itu tidak hanya memuat karya orang semua. Nah, bayangkan saja kalau seandainya majalah digital Ellipsis hanya diisi oleh orang luar semua, kita hanya memberikan panggung saja kepada orang luar, wadah saja kepada orang luar, sementara medianya media kelas menulis, begitu, kelas menulis daring Ellipsis. Maka target saya ya 80% itu harus didominasi oleh karya peserta menulis daring Ellipsis, sehingga mereka betul-betul mendapatkan tempat penyaluran karya setelah mereka mengikuti materi dari kelas-kelas setiap Senin malam itu. Begitu Bang Hasan. Jadi jangan cemas Bang, kita membayar honor walaupun kecil ya. Iya. tapi sebuah gagak saya dapat dari berita media sosial yang diupload beberapa hari yang lalu bahwa majalah Ellipsis itu ada ya untuk kategori cerpen Bang ya, ada yang terpilih 3 itu 150 Bang ya. Ya, masih kecil Bang Hasan, jumlah honor 150.000. Kalau media-media nasional minimal 250.000, 500, kalau Kompas itu 1 jutaan gitu ya. Nah, tentu karena kita belum banyak dapat sumber finansialnya, ya kita mulai dari kecil-kecil dulu. Media-media kecil ya, itu mereka memberikan honor Rp100.000. Bahkan media-media lokal kita tidak lagi memberikan honor. Sebagian besar media tidak lagi memberikan honor ya. Hanya beberapa media-media yang secara finansial masih cukup baik, begitu. 150, dan itu baru cerpen untuk rubrik gelanggang. Jadi ada 2 rubrik
ada rubrik gelanggang, ada rubrik tempayan namanya. Rubrik gelanggang ini cerpen-cerpen serius. Kemudian rubrik tempayan itu untuk cerpen-cerpen populer, cerpen-cerpen cerpen inlit, anak-anak rubrik apresiasi untuk puisi-puisi itu. Nah, jadi biar bagaimanapun karya penulis patut kita apresiasi, baik dengan cara memberikan wadahnya, kedua memberikan honornya, ya, dan kita mulai dari yang 3 cerpen terbaik itu, Bang Hasan. Baik, baik sahabat RBN, majalah Elipsis telah melakukan sebuah perubahan ya, salah satunya di bulan ini diberikan wadah bagi para penulis-penulis ya, khususnya ya seluruhnya Bang ya, di nasional juga boleh menulis dan itu akan dikurasi oleh tim dari editor dari majalah Elipsis. Baik Bang, saya tertarik dengan bagaimana Abang menjaga konsistensi nih Bang. Berarti saya mengikuti Abang, jejak-jejak digital Abang di ini. Saya lihat pada saat ada namanya buku namanya Gempar Literasi, itu Golagong yang menerbitkan. Itu di tahun 2013 atau 2016, di situ ada nama Abang. Di situ ada nama Abang juga bercerita tentang bagaimana berkegiatan di rumah di Padang Panjang begitu. Padahal kalau saya terjun kan di 2017, RBN 2017 kan, saya juga tidak baru mulai, mungkin baru 6 tahun belakang ini. Tapi nama Abang sudah ada di sana dan mungkin jauh sebelum itu juga sudah ada, karena Abang juga di kewartawanan Bang ya, terakhir ada pernah di wartawan kan. Baik Bang, bagaimana Abang menjaga ya motivasi ini Bang, kuncinya apa nih? Apa yang membuat Abang tetap konsisten sampai sekarang ini Bang? Apa yang membuat Abang, karena banyak orang yang tadi nanti mereka ayo semangat begitu kan, tetapi nanti habis itu lari, habis itu karena dilihatnya tidak ada celah, misalkan secara finansial tidak ada gitu, mereka akan belok ke kiri, nanti mampir-mampir sedikit, nanti belok lagi ya gitu. Bagaimana Abang menjaga konsistensi ini Bang? Konsisten Abang di dalam dunia literasi dan kepenulisan ini. Iya, benar Bang Hasan. Ini paling ya poin intinya di sini saya kira ya, bahwa apapun yang kita lakukan, ya komunitas apapun yang kita gerakkan, kalau tidak konsisten dan istiqomah, maka ya paling usianya hanya beberapa tahun saja begitu. Nah, saya mencoba untuk fokus pada jalur kepenulisan, literasi, sastra, seni dari sejak saya mulai melakukan itu di awal tahun 2000-an, bahkan sejak masih kuliah sekolah di Aceh, masih pelajar di tahun 90-an. Nah, saya sudah memulai itu ya, sejak SD saya sudah suka membaca ke perpustakaan, lalu SMP sudah memimpin majalah dinding sekolah, SMA sudah memimpin majalah sekolah berbentuk stensilan. Kemudian titik tolaknya, lompatannya ketika ayah saya meninggal pada saat saya kelas 3 SD kelas 3 SMA di Aceh, lalu saya merantau ke Sumatera Barat karena ibu saya orang Minang, orang Pasaman. Saya pulang kampung walaupun sebelumnya nggak pernah pulang kampung kan begitu. Nah, jadi saya membawa pulang ibu dari rantau ke kampung, lalu disitulah saya berpikir kerja apa yang bisa saya lakukan yang bisa mengangkat harkat potensi nasib saya ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian saya meyakini pekerjaan itu adalah menulis. Disitulah di tahun-tahun 2000-an sampai tahun 2010 awal saya betul-betul melalui proses belajar yang saya katakan bertungkus lumus ya, berat ujiannya dan lain sebagainya. Baru mulai tahun 2000-an, 2010 ke atas sedikit-sedikit mulai memetik hasilnya kan begitu sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi kebertahanan saya itu ya karena 2 kata itu saja Bang Hasan. Pertama, konsisten di jalur saya, kemudian yang kedua istiqomah di jalur saya. Godaannya tentu berat, kan begitu, seperti halnya rumah baca anak negari yang Bang Hasan dan Sri gerakkan itu tentu godaannya banyak sekali, terutama melawan kejenuhan. Bagaimana ketika kita ya
ketika si jenuh datang, ya macam-macam pikirannya ya kan, macam-macam pikirannya. Kalau iman kita tidak kuat, ya bisa saja kita mengatakan ya sudahlah, ini nggak perlu kita lakukan lagi, ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, lalu kita asik dengan diri kita sendiri. Nah begitu. Nah ini saya melihat di ranah literasi ini di Sumatera Barat dan beberapa lainnya, saya melihat begitu teman-teman yang tidak konsisten di jalurnya, paling tahun 2 tahun mereka sudah tidak lagi di situ gitu, yang punya rumah baca, taman baca, komunitas literasi dan lain sebagainya menghilang gitu ya. Nah saya coba fokus di jalur kepenulisan ini sejak awal sampai akhir, dan coba menjadikan ini sebagai kebutuhan dan jalan hidup. Nah, jadi poinnya pada jalan hidup. Jadi kalau kita berjalan di jalan hidup kita, ya insya Allah nanti endingnya akan baik begitu, dan akan memberikan kebermanfaatan, juga mendatangkan banyak peluang, Bang Hasan, banyak peluang begitu. Contohnya misalnya paling dekat ketika saya coba konsisten di jalur literasi digital ini, saya mendapatkan peluang-peluang kerjasama dengan beberapa pihak, misalnya dengan Perpusnas ya, Perpusnas Press dan lain sebagainya, bahkan diundang juga Bang ya, ada Balai Pustaka ya. Ya, buku saya diterbitkan Balai Pustaka, dan beberapa peluang-peluang lain juga sedang dalam tahap pembicaraan gitu ya. Nah, jadi semuanya adalah rezeki yang kita dapatkan dari jalan juang kita yang sudah kita tabur benihnya. Jadi benarlah kata pepatah, siapa yang menanam dia akan menuai. Jadi untuk menuai ini tentu prosesnya tidak serta-merta dapat, tidak serta-merta jadi, dia harus panjang waktunya. Ya, maka sering saya katakan kepada teman-teman penulis pemula, termasuk di kelas penulis daring itu, tidak ada karpet merah untuk penulis kecuali lewat karya-karyanya. Jadi karya-karyanya itulah nanti akan menjadi karpet merah untuk mereka yang akan membentang karpet merah itu. Kalau mereka sabar menulis, kemudian istiqamah di jalan kepenulisan atau literasi, mereka kuat, semangat, dan tidak pernah menyerah, nah maka nanti karya-karya mereka atau kegiatan-kegiatan mereka itulah yang akan membentangkan karpet merah, yang akan memberikan banyak rezeki. Saya insya Allah ya banyak Bang Hasan, peluang-peluangnya, rezeki-rezekinya ya, yang didapatkan, dan itu saya kira luar biasa. Luar biasa. Yang bisa kemana-mana ya karena itu saja, karena saya diundang sebagai penulis, sebagai pegiat literasi itu, Bang Hasan. Baik, sahabat Rumah Baca, kita sudah mendengar memang bahwa jalan untuk Bang Subhan yang sekarang ini ya bukan berarti sebelum itu sudah meminjam kata Bang Subhan, bertungkuk lumus Bang ya. Betul. Lumus ya, dengan berbagai proses ya, dan bahwa yang pertama bahwa kita harus bisa mengusir kejenuhan ya, kata Bang Subhan tadi, bagaimana biar kita konsistensi, bahwa kalau kita menjalani hal-hal yang itu saja ya pasti kita akan jenuh, apalagi hari besok juga seperti itu, juga besok juga seperti itu, tapi kita harus bisa mengatasi kejenuhan itu. Lalu tetapkanlah bahwa pilihan kita itu ya, bahwa kata Bang Subhan jalan kepenulisan itu adalah jalan hidupnya gitu. Jadi ya itu memang untuk jalan hidup, berarti hidup di situ ya hidup dari kepenulisan. Jadi jangan hanya sekedar setengah badan gitu ya, tidak menjebur secara terus gitu, harus menyelam sedalam-dalamnya. Itu kata Bang Subhan tadi, bahwa harus jadikanlah dunia kepenulisan itu memang jalan hidup kita, makanya bisa tetap konsisten sampai sekarang. Baik Bang, saya ingin bertanya kembali. Kita lompat-lompat Bang, ini kadang kita balik lagi, kita lompat lagi, karena juga sekarang kita berbicara tentang kondisi, tentang yang tadi kembali lagi tentang bagaimana sih dunia menulis di era digital. Menurut Abang nih Bang, ya kan, ini biar kita membuka wacana bagi sahabat di Rumah Baca. Apa sih enaknya sih Bang jadi penulis di era digital ini? Apa sih bentuk-bentuk pekerjaan yang bisa kita lakukan? Apakah hanya harus menulis buku gitu kan? Apakah harus menulis buku? Kalau menulis buku
habis itu kita berusaha juga untuk menjual buku. Dari mana uangnya gitu kan? Apa penghasilan kita gitu? Apakah ada nggak Bang yang ya sepengetahuan Abang ya, karena kita bicara tentang menulis di era digital, apa sih menjadi penulis di era digital, apa peluang pekerjaan yang bisa dia dapat, Bang? Ya, Bang Hasan, benar sekali ya. Tentu peluangnya banyak ya. Jadi tidak harus serta-merta berbentuk buku karya yang kita tulis. Nah, kalau berbentuk buku di era digital ini, bahkan dunia industri buku itu sedang down ya, sedang apa ya, terbentur oleh dengan karya-karya digital. Jadi orang lebih banyak menerbitkan karyanya berbentuk digital. Mereka lebih senang menulis novel di platform digital. Banyak sekali platform digitalnya ya, Wattpad, Noveltoon dan lain sebagainya, KBM App dan lain sebagainya. Mereka akan lebih senang ke sana. Nah, tentu saja ketika berbicara menulis itu tidak serta merta harus berorientasi ke buku nanti, Bang Hasan. Jadi seluruh lini pekerjaan kita, hidup kita ini sebenarnya bersentuhan dengan tulis-menulis begitu. Misalnya yang mau jadi YouTuber, walaupun dia seorang videografer yang hebat, kalau seandainya videonya hebat tapi tidak didukung oleh teks yang hebat, itu lambat laun ya karyanya itu ya kurang lengkap saya kira begitu. Kalau dia seorang fotografer, kalau karyanya itu tidak diberikan kata-kata yang bagus ya, atau caption yang bagus dari fotonya itu, nah juga akan membuat karyanya ya hanya foto saja begitu, tidak menjelaskan apa-apa, hanya berbentuk gambar saja. Nah, di ranah digital ini saya kira bagi teman-teman pemula yang menulis, peluang-peluang pekerjaannya terbuka lebar ya. Mereka bisa menjadi konten kreator, mereka bisa bisa menjual karya mereka lewat aplikasi-aplikasi digital tadi itu ya, karena ada salah satu platform digital, teman-teman menulis di sana ternyata mereka dibayar pakai dolar gitu. Nah, kemudian kalau yang ingin tetap menulis buku ya, penerbit-penerbit kita hari ini memang tidak mati, mereka masih membuka kesempatan kepada penulis-penulis untuk melahirkan karya-karya bagus dan untuk diedarkan di seluruh toko buku, tapi juga ada versi digitalnya, ada versi e-booknya begitu. Jadi kalau personal branding kita sudah cukup kuat nanti sebagai penulis, Bang Hasan, maka pengalaman saya itu honor atau royalti dari karya tulis kita atau dari kerja kepenulisan kita itu masih jauh lebih kecil dibanding honor kita dari kegiatan-kegiatan, misalnya jadi pembicara, jadi juri, atau teman-teman bisa menjadi ghostwriter misalnya, ya, ghostwriter menulis biografi tokoh-tokoh, memang tidak mencantumkan nama kita, tapi nama si tokoh, tapi kita dibayar dengan jumlah yang besar. Gitu. Nah, saya sudah beberapa buku untuk ghostwriter dan saya dibayar dengan cukup profesional, begitu. Nah, jadi di era digital ini memberikan kita banyak kemudahan untuk menulis. Kalau seandainya dulu kita menulis dengan mesin tik, kemudian mengirim karya itu lewat pos, ya, lewat surat, menunggu berbulan-bulan. Sekarang dengan adanya internet, dengan adanya laptop gawai, karya itu bisa seharusnya lebih lekas jadi, lebih cepat jadi, dan dari sisi editingnya pun lebih baik dibanding orang-orang dulu melahirkan karya-karya mereka. Tapi kenyataannya memang karya-karya orang-orang dulu yang lebih hebat. Kenapa demikian? Karena karya-karya itu lahir dari proses perjuangan yang sangat panjang, dari penderitaan, dari tetes air mata, ya, dari zaman penjajahan, mau tidak mau berjuang melahirkan sesuatu yang betul-betul bagus, betul-betul memberikan nilai bagi karya-karya mereka. Begitu Bang Hasan. Jadi peluangnya banyak sekali saya kira. Banget. Jadi sahabat Rumah Baca, kalau jadi penulis bukan hanya untuk menulis buku di era digital, sangat banyak peluangnya. Salah satunya adalah menulis di platform digital ya, yang seperti di novel gitu kan. Lalu ada yang bahwa sebuah video, tadi kata Bang Suban, orang yang membutuhkan kita itu lebih besar hasilnya daripada hasil dari karya yang kita buat tadi gitu. Baik Bang, mungkin
waktu juga yang sudah mulai hampir habis Bang. Ya, dan saya sudah mendapatkan intinya Bang dari pembicaraan kita ini, bahwa menulis di era digital bukan berarti kita itu kalah begitu, atau kita waduh karena udah ada robot ini gimana aku menulis begitu. Tapi jadikanlah kita bersahabat dengan di era digital tadi, dengan teknologi tadi. Baik Bang, menurut Abang, saya ada statement Abang tentang tema hari ini Bang, tentang tema yaitu menulis di era digital. Bagaimana closing statement Abang untuk dan tentang tema ini, menulis di era digital Bang? Ya, menulis di era digital, Bang Hasan, adalah peluang kepada para penulis untuk melahirkan karya-karya yang lebih jujur ya, lebih jujur. Jadi walaupun kita diberikan kemudahan oleh tools, alat-alat itu, tetap saja kejujuran kita itu menjadi pertaruhan. Kalau memang itu karya mesin, ya sampaikanlah itu karya mesin. Jangan diklaim sebagai karya si penulis, karena nanti ini akan berdampak pada kredibilitas si penulis. Nah, kejujuran ini akan menjadi taruhan bagi si penulis untuk tampil ke gelanggang yang lebih luas, bahwa dia adalah benar-benar penulis yang betul-betul melahirkan karyanya itu dari buah pikirannya, dari hati dan perasaannya. Karena biasanya kalau yang menulis dari hati itu akan sampai ke hati, Bang Hasan. Kalau menulis dari mesin ya, nanti akan sampai ke mesin juga begitu ya. Karena dalam mesin itu tidak ada ruhnya, tidak ada rasanya, tidak ada ya saya kira ruh ini harus dimasukkan oleh penulis lewat kreativitas mereka. Boleh saja kita menulis memanfaatkan tools tadi itu ya, alat-alat tadi itu, tapi harus diolah sedemikian rupa menjadi karya yang betul-betul murni dari kreativitas si penulisnya, tidak mentah lahir dari mesin saja. Begitu saya kira Bang Hasan. Iya, baik sahabat Rumah Baca, kita berada di ujung pembicaraan, tetapi saya sudah dapat menyimpulkan dari pembicaraan kita dengan tokoh literasi yang jauh sebelum ada hadir Rumah Baca Anak Nagari. Ini tokoh yang sekarang berdomisili di Padang Panjang, di kaki Gunung Singgalang, dan bahwa jangan jadikan teknologi itu jadi kata Bang Subhan bahwa menulis itu harus dari hati dan akan kembali ke hati. Kalau kita dengan chatbot atau dengan AI tadi, dia akan kembali ke robot tadi juga begitu. Jadi dan yang intinya bahwa menulis itu harus jujur. Jadi kalau katakan bahwa itu memang dari aplikasi, ya katakan itu dari tools tadi gitu. Tapi usahakanlah membuat karya dengan jujur, memang dari ide kita, dan kita akan bisa terus sustainable, kita terus berada di situ, kita akan terjun ke gelanggang-gelanggang yang besar, yang lebih menantang kembali dengan kompetensi yang sudah kita jalani tadi. Baik, Bang Subhan, terima kasih atas waktunya, dan kapan-kapan kita, Bang Subhan belum pernah datang nih ke Rumah Baca Anak Nagari, nanti kita coba schedulekan bahwa Abang datang ke rumah secara offline Bang, jangan online lagi, dan kita akan datang nanti kita jangan hanya sekedar bertamu, tetapi nanti Abang mengisi di situ, memberikan sebuah praktik baik untuk teman-teman yang ada di Rumah Baca Bang. Terus Bang ya? Sudah, ke Rumah Baca Anak Nagari kan sudah beberapa kali ya Bang Hasan, tapi yang baru-baru ini belum ya. Belum. Yang pandangan barunya yang belum ya. Ada saya lihat tempat-tempat baru di Rumah Baca Anak Nagari. Ya. Sukses Bang Hasan. Baik, kami juga butuh masukan nanti Bang. Kalau ada masukan kita terima juga dari Rumah Baca. Baik Bang, akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi Bang Hasan.